Syahnas dan JJ finally speak up. Akhirnya mereka ini mengunggah konten yang hanya 4 menit dan kurang memuaskan dahaga. Di dalam konten tersebut mereka mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf. Memang terasa kurang adil. Pasangan yang satu harus bercerai, yang lain masih terlihat bersama. Karena apa yang kita lakukan kepada seorang manusia, Tuhan pun tidak akan mau memaafkan. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Syahnas dan JJ finally speak up. Akhirnya mereka ini mengunggah konten yang hanya 4 menit dan kurang memuaskan dahaga. Di dalam konten tersebut mereka mengungkapkan penyesalan dan meminta maaf. Ini penyesalan karena menyesal melakukan atau menyesal karena ketahuan. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Penasaran gak sih kalian semua ini? Permintaan maafnya ini untuk siapa? Kalau permintaan maafnya untuk suaminya, kenapa harus dipublikasi? Ngomong aja ke suaminya. Atau kalau ternyata permintaan maaf ini kepada pasangan yang lain, kenapa tidak disebutkan? Nah, kita akan lihat, tapi sebelum itu, saya melihat satu konten yang ditayangkan dan ini meng-highlight satu pendapat dari seorang pakar micro expression atau mikroekspresi. Di sini mengatakan bahwa sepertinya Syahnas ini menyesal karena ketahuan, bukan menyesal karena melakukan. Sehingga kalau seperti ini ada ketakutan dan dugaan bahwa hal ini mungkin saja bisa terulang lagi. Dan jika memang ini terjadi, artinya sebenarnya mau diselamatkan segimana juga, ini pasti akan menuju ke kehancuran pula. Nah, apakah betul ini akan terjadi? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya yang berikutnya. Banyak juga selain pakar mikroekspresi ini yang mempertanyakan kesungguhan, mempertanyakan keterus-terangan dan ketulusan dari permintaan maaf ini. Karena banyak hal seperti garis bibir yang seperti menahan senyum dan juga ekspresi dari JJ yang tampak datar. Ini membuat orang-orang bertanya-tanya, benarkah hal yang diungkapkan ini? Seperti apa yang dikatakan? Apakah ini adalah sebuah permintaan maaf? Dan jika iya, pertanyaannya tadi itu, permintaan maaf karena apa? Dan semua orang sepertinya yang tidak terus kemudian kalau saya kira ini terbuai oleh cerita kebaikan hati dari yang laki-laki, ini melihat adanya sebuah kejanggalan. Karena ada sebuah kasus di masa lalu, yang mana istrinya ini sampai videonya itu tersebar, suaminya memaafkan, tapi endingnya mereka akhirnya berpisah juga. Dan dari kartu Six of Coins, kita akan melihat bahwa Syahnas ini tidak meminta maaf kepada Lady. Syahnas ini sengaja tidak melakukannya. Dan jika ini memang benar, orang-orang ini saat ini menunggu akankah karma akan menimpa. Karena Randy dan Lady ini sudah menuju ke ambang perceraian. Karena bisa diketahui bahwa Lady ini sudah mengajukan gugatan perceraiannya ke pengadilan setempat. Bahkan beberapa pihak ini menganggap bahwa apa yang dikatakannya ini kurang kuat. Bahkan kalau dibilang ini malah kurang appropriate karena tidak addressing atau menuju ke orang yang memang dituju. Ini adalah sebuah speak up yang sebenarnya basa-basi saja, hanya diperlukan sebagai kebutuhan yang mungkin kalau suatu hari nanti akan ditanya sudah melakukan, padahal ini tidak menuju ke tempat yang tepat. Jadi kalau disebut bahwa ada subjek, predikat, dan objek, ini objeknya hilang. Minta maaf ini pada siapa? Semua orang bertanya-tanya. Dan jika ternyata ekspresi dari JJ ini dipertanyakan, maka ada ketakutan juga sebenarnya keluarganya ini menentang apa yang diputuskan dan diambil keputusannya oleh JJ. Apakah memang keluarga di sini juga ikut memaafkan? Kita belum tahu. Tetapi di sini jelas yang dimintakan maaf itu tentang apa tidak jelas, semuanya masih tersirat dan sepertinya akan tetap berhenti di sini. Meninggalkan tanda tanya yang besar dan membuat orang bertanya-tanya akan seperti apakah nasib mereka berdua nanti. Banyak juga yang berkomentar bahwa berselingkuh itu kalau untuk pria itu satu hal. Pria memang ya walaupun tetap ini tidak bisa dibenarkan, akan tetap berbeda jika yang berselingkuh itu adalah wanitanya. Dan ternyata wanita tersebut adalah seorang ibu juga. Inilah yang saya baca dari komentar-komentar yang seharusnya ini mendapatkan sebuah akhir yang jelas. Jika memang meminta maaf, permintaan maaf yang jelas dan ditutup dengan perdamaian. Tetapi bukan itu yang didapatkan. Dan cerita ini menggantung dengan ending yang seperti ini. Hingga pada seruan boykot, meminta KPI untuk memboikot dan juga adanya pengacara yang mencoba untuk memperkarakan dan menuntut apa yang mereka lakukan ini tadi. Dan ini adalah bentuk dari kemarahan masyarakat tentang yang terjadi. Mungkin jika mereka bukan public figure, hal seperti ini tidak akan sebesar ini.
Tapi ini menyangkut public figure yang juga memiliki satu afiliasi atau bersaudara dengan superstar Indonesia, maka ini jadi sebuah sorotan berita. Dan 3 kali terjadi, ini adalah satu hal yang mungkin menurut netizen tidak bisa dimaafkan, yang seharusnya jika ternyata permintaan maafnya ini objeknya jelas, seharusnya cerita ini bisa diakhiri dengan indah. Dan saya bisa melihat bahwa sebenarnya netizen ini masih akan memaafkan. Memang terasa kurang adil. Pasangan yang satu harus bercerai, yang lain masih terlihat bersama. Tapi kebersamaan mereka, jika apa yang saya bacakan ini terjadi, jika dugaan saya ini tadi terwujud, maka sebenarnya mereka berdua akan hidup dalam penjara. Dan rasanya pasti tidak akan nyaman, walaupun anak-anak ini menjadi alasannya. Dan ini hanyalah sebuah bola yang akan semakin besar, menyala, dan akan meledak pada saatnya, sehingga akan menimbulkan sebuah hal yang selama ini memang seharusnya terjadi dan seharusnya bisa dihindari dengan sebuah permintaan yang lebih appropriate lagi. Saya kira jika meminta maaf dengan baik dan tidak menggantung ini semua di titik ini, maka karma yang akan mungkin lebih baik bisa terjadi. Tapi jika ini diakhiri dengan seperti ini, maka karma yang buruk jelas akan nyata adanya. Dan semoga sebenarnya ada, tapi mungkin senyap atau tidak diberitakan atau tidak dibesar-besarkan. Dan semoga jika ini terjadi, Lady akan memaafkan, dan apapun yang akan terjadi nanti akan bisa tidak menjadi sebuah gangguan di alam yang berikutnya. Karena apa yang kita lakukan kepada seorang manusia, Tuhan pun tidak akan mau memaafkannya. Maka ketulusan permintaan maaf ini akan dinanti dari seorang istri dan seorang ibu ini. Jika ternyata permintaan tulus ini tidak terwujud, maka akan dipertanyakan juga penyesalannya ini tulus atau tidak. Dan jika penyesalannya ini tidak tulus, dan seperti yang dikatakan oleh pakar mikroekspresi tadi, menyesal bukan karena melakukan, maka jika menyesal karena ketahuan, akan sangat besar kemungkinan ini akan terulang kembali. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya. Ingat berkomentar yang positif dan doakan yang terbaik jika mereka memang selebriti yang kalian idolakan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Salam untuk keluarga kalian dan sampai jumpa.